Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Abbas, NPM 2023-23004, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Prodi Manajemen Hutan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah penyuluhan kehutanan. Di sini kami akan mencari intisari dari jurnal penyuluhan kehutanan. Untuk jurnal yang pertama dengan judul Peningkatan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan Lingkungan Sulawesi melalui pelatihan penyusunan materi dan pembuatan media penyuluh tercetak. Pemberdayaan masyarakat merupakan tugas dari penyuluhan kehutanan. Agar kegiatan penyuluhan kehutanan dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan media sebagai alat bantu, salah satunya adalah media tercetak. Keberadaan media penyuluh tercetak dapat memudahkan penyuluh kehutanan dalam menyebarkan informasi yang dapat mengajak petani untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Metode pelaksanaan pelatihan proses pembelajaran dalam pelatihan ini menggunakan kombinasi berbagai metode pembelajaran orang dewasa yang sifatnya partisipatif, yaitu brainstorming, ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi, dan penugasan praktik. Kegiatan pelatihan dilakukan baik melalui pemberian materi berupa teori maupun praktik. Hasil kajian memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan peserta diklat rata-rata di atas 70%, yang kemudian dibuktikan dengan hasil kerja mereka berupa draft media cetak dalam bentuk leaflet, folder, brosur, dan miniatur poster. Kondisi ini mencerminkan bahwa program diklat berhasil membantu dan memotivasi penyuluh kehutanan untuk mampu kreatif membuat berbagai media penyuluh dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan kegiatan penyuluh kehutanan. Baik, untuk jurnal yang berikut, penyuluhan konservasi sumber daya hutan melalui skema hutan kemasyarakatan atau HKM. Hutan masyarakat atau HKM merupakan salah satu skema perhutanan sosial yang tujuan utamanya adalah melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah dan menggunakan analisis per-tes dan post-tes untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta penyuluhan. Adapun metode lain seperti observasi lapangan, kuesioner, studi dokumentasi, dan studi literatur. Kegiatan penyuluhan terbukti meningkatkan pemahaman peserta sebesar 20,9%. Kegiatan ini memberikan masukan, saran, dan evaluasi terhadap pemahaman masyarakat terkait implementasi konservasi sumber daya hutan di lapangan. Pada umumnya, masyarakat sudah mempunyai modal dan keterampilan dalam upaya konservasi. Hal ini merupakan aspek penting harus mereka perhatikan dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan. Untuk jurnal yang berikut dengan judul Peran Penyuluh Kehutanan terhadap Perubahan Sosial Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu atau HHBK. Penyuluh kehutanan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya membentuk perubahan sosial masyarakat, karena penyuluh bukan saja berperan dalam prakondisi masyarakat agar tahu, mau, dan mampu berperan serta dalam pembangunan kehutanan. Akan tetapi, penyuluh kehutanan harus terus aktif dalam melakukan proses pendampingan masyarakat sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha atau kegiatan berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik wawancara menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik komunikasi langsung dibantu dengan alat berupa kuesioner yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal keterkaitan peran penyuluh kehutanan terhadap perubahan sosial di Desa Tunggul Bonyok. Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya
Peran penyuluh kehutanan terhadap materi penyuluh kehutanan yang diberikan penyuluh kehutanan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga mengalami perubahan dalam pengetahuan terhadap kelestarian hutan. Cara pemanfaatan madu alam sehingga pendapatan masyarakat menjadi meningkat. Untuk jurnal yang berikut, perspektif petani terhadap kinerja penyuluh kehutanan di Kabupaten Goa. Keberadaan hutan dan kawasan hutan bukan hanya sebagai penghasil kayu, tetapi juga menghasilkan komoditas dan jasa lainnya untuk kepentingan masyarakat. Di samping itu, masyarakat yang awalnya diposisikan sebagai objek dan mitra dalam kegiatan pembangunan kehutanan diarahkan sebagai pelaku utama. Metode yang digunakan adalah pada penelitian ini menggunakan metode jenis data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data primer menggunakan daftar kuesioner yang disiapkan oleh peneliti, diajukan kepada responden, sampel, dan wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder yang dilakukan berupa keadaan umum wilayah, penelitian data mengenai kependudukan dari lembaga terkait. Dari hasil penelitian di atas, maka tingkat persepsi petani terhadap prestasi kerja penyuluh kehutanan di Kabupaten Goa sangat baik, di mana setiap parameter memiliki kriteria dalam penelitian sangat baik oleh petani. Untuk jurnal yang berikut dengan judul Pengetahuan Penyuluh Kehutanan sebagai Pelaku Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan. Pendahuluan, penyuluhan kehutanan memiliki peran strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan hutan. Perilaku penyuluhan kehutanan yang tercermin dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan harus memiliki kemampuan yang memadai agar kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat pengetahuan penyuluh kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan di KPHP Banjar. Metode penelitian kombinasi pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penyuluh kehutanan mestinya memiliki pengetahuan kehutanan yang luas seperti silvikultur, manajemen hutan, perhutanan sosial, dan teknologi hasil hutan. Mereka juga harus mampu mempengaruhi pengetahuan kehutanan yang semakin berkembang dan mudah untuk diakses baik melalui buku, buletin, jurnal maupun secara daring. Jurnal yang berikut dengan judul Penyuluhan Perhutanan Sosial di Kelompok Tani Hutan Kota Malang. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bahwa hutan sebagai sumber daya alam memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, manfaat baik secara langsung maupun manfaat tidak langsung. Tujuan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam memperhutankan sosial terhadap 3 prinsip utama, yaitu hak atau right, mata pencarian atau livelihood, dan konservasi atau conservation. Metode yang dipakai yaitu penyuluhan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan fokus group discussion atau FGD. Metode FGD dilakukan untuk kegiatan diskusi dengan kelompok tani hutan atau KTH. Kegiatan FGD dilakukan dengan pemberian materi tentang pengertian perhutanan sosial, peraturan tentang perhutanan sosial, skema perhutanan sosial, manfaat pengelolaan hutan menggunakan sistem perhutanan sosial, serta meningkatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Setelah masyarakat memberikan materi terkait perhutanan sosial, dilakukan diskusi melalui tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman KTH tentang perhutanan sosial. Setelah didiskusi, dapat diketahui bahwa KTH di Kabupaten Malang pada umumnya telah menerapkan perhutanan sosial, terutama pada skema hutan tanam rakyat. Masyarakat bisa merasakan manfaat ekonomi dari penerapan HTR. Secara ekologi, masyarakat dapat melakukan konservasi tanah dan air sumber mata air tetap.
Jurnal yang berikut, peran penyuluhan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Penggunaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia apabila dilakukan melalui batas kemampuan lahan serta tanpa memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air akan menyebabkan kerusakan daerah aliran sungai atau DAS. Kerusakan DAS antara lain ditujukan dengan terjadinya erosi lahan kritis, banjir, dan kekeringan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perilaku manusia terutama dalam pengelolaan lahan mempunyai pengaruh terhadap kondisi DAS. Metode yang dipakai yaitu pengumpulan dan analisis data penelitian. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang terjadi. Hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, peran penyuluh sebagai pendidik cukup baik dan masuk kategori sedang sampai tinggi. Yang kedua, frekuensi penyuluhan masih kurang memadai karena tidak seimbang jumlah penyuluh dan kelompok tani. Yang ketiga, peran penyuluh sebagai fasilitator dan mediator masih masuk kategori sangat rendah sampai rendah. Yang keempat, perlu upaya untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dalam teknik pemberdayaan masyarakat. Jurnal yang berikut dengan judul Penyuluhan dan Penanaman Pohon bagi Masyarakat Sekitar Hutan di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggur, Kabupaten Sumedang untuk menjaga kelestarian hutan. Kegiatan penyuluhan peran penting hutan bagi kehidupan dan keindahan penanaman pohon dirasakan perlu untuk menunjukkan masyarakat sekitar hutan dalam kehidupan sehari-hari agar menyadari akan pentingnya hutan sebagai kehidupan. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Cikahuripan akan pentingnya fungsi hutan. Yang kedua, ada upaya masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan dengan adanya penanaman pohon. Metode penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan informasi atau pengetahuan baru untuk menambah wawasan dan pemahaman kepada masyarakat sekitar hutan mengenai pentingnya menanam pohon. Penyampaian dengan metode penyuluhan ini dilakukan melalui penyampaian materi, seminar, dan diskusi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.